Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Tips dan trik yang bakal aku bagiin di video kali ini masih berkaitan dengan events, yaitu event listener. Kalau kalian nyimak video aku sebelumnya, aku udah ngebahas tentang events dan observer. Nah, sekarang aku mau ngebahas yang ketiga, masih sama-sama event, tapi ini namanya event listener. Apa sih bedanya event listener dengan event dan observer? Nanti bakal kita bahas. Jadi aku mau ngasih tahu dulu buat kalian yang baru ketemu video aku ini atau buat kalian yang baru join sama channel aku mau ngasih tahu kalau tips dan trik untuk Visual Studio, tips dan trik untuk Laravel ini udah ada playlistnya. Jadi kalau kalian tertarik sama pembahasan tips dan trik yang ada di Laravel, kalian bisa nonton playlistnya dari video yang pertama. Nyarinya di mana? Nyarinya pastinya di YouTube. Cari aja di YouTube, cari channel Cara Fajar, dan cari playlist yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini udah ada 16 video, dan video yang kalian tonton sekarang ini adalah video ke-17. Nah, kalau kalian pengen kalau kalian pengen nonton pembahasan tentang events, observer, nah kalian bisa ke scroll paling bawah ini video ke-15 dan ke-16. Jadi aku harapkan sebelum kalian nonton video tentang event listener ini, kalian nonton dulu dan pahamin dulu tentang events dan observers yang ada di Laravel. Oke, ini aja yang mungkin bisa kalian tonton tentang playlist tips dan trik Laravel. Terus juga aku mau ngasih tahu kalau kalian suka sama hal-hal berbau Laravel, aku juga udah punya playlist Laravel lainnya, yaitu ada playlist tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Jadi di playlist ini kalian bisa belajar Laravel 9 dari awal banget. Terus ada juga playlist Laravel yang isinya latihan membuat sistem informasi rental buku. Nah, ini pakai Laravel juga bikinnya. Terus kalau kalian tahu tentang API dan pengen belajar bikin API menggunakan Laravel, aku juga udah punya playlistnya. Nama playlistnya itu tutorial REST API menggunakan Laravel. Nah, itu aja. Kalau kalian suka sama Laravel, silakan lihat-lihat playlist tersebut. Oke, terus aku mau balik ke topik pembahasan kali ini. Sebenarnya kalian udah tahu, udah aku kasih tahu tadi. Kita mau ngebahas tentang event listener. Bedanya apa? Nanti bakal aku bahas, tapi aku kasih gambaran sedikit. Event listener itu perbedaannya dari event dan observer adalah event listener itu kita bisa ngebikin, atau listener itu artinya kan mendengarkan kan. Misalnya ada event create user, kita bisa bikin multiple listener. Contohnya, ketika user di create, kita bisa bikin listener apa? Bikin log data misalnya, bahwa ada user ini baru di create. Terus bisa juga kita bikin listener email pemberitahuan gitu. Bisa juga banyak, nggak cuma dua doang, bisa banyak. Jadi intinya dengan adanya event listener, satu events kita bisa bikin banyak listener, di mana listener itu nggak dependensial, pokoknya nggak berkaitan satu sama lain. Jadi kita bebas banget mau bikin listener apa aja, yang mana adalah mendengarkan events dari sesuatu. Contohnya di sini tadi create user itu tadi ya. Nah, jadi intinya kayak gitu deh. Mungkin kalau kalian bingung, sabar aja, kita bakal prakteknya aja supaya kalian lebih ngerti. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum ngoding-ngoding, kita teori sedikit ya, biar ada gambaran lah apa itu event dan listener. Jadi sebelum ngebahas tentang event listener, kita ingat-ingat dulu tentang events dan observer. Kita bahas sedikit tentang event dan observer. Aku pengen kalian sih udah belajar tentang Laravel Event dan Laravel Observer di sini, video nomor 15 dan 16. Kalau udah belajar itu, seharusnya pasti lebih ngerti, bakal lebih ngerti dengan apa yang aku bahas di video ini. Oke, aku harap kalian udah belajar ya. Jadi aku anggap juga kalian udah belajar tentang events dan observer tersebut. Oke, langsung aja kita refresh sedikit ingatan kita tentang cara kerja event dan observer. Jadi event dan observer bakal aku jadiin satu aja, karena cara kerjanya hampir sama ya. Ketika event terjadi, kita bisa melakukan sesuatu. Kan kayak gitu cara kerja event dan observer. Jadi aku gambarin kayak begini. Ini anggap aja student. Nah, student ini ada aktivitas di dalamnya create data.
data created lah, user created. Nah, inilah yang disebut dengan events. Nah, ketika events ini, aduh, gimana sih? Nah, ketika events ini terjadi, user created, kita bisa bikin sesuatu dengan cara apa? Dengan cara broadcast atau events kayak gini. Nah, di sini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa ngelakuin create log. Jadi kita bisa bikin informasi atau nulis informasi ke database bahwa ada user yang di-create. Nah, kira-kira kayak begitu. Terus kita juga, ini ingat ya kalian, ini ada di dalam sebuah file. Kalau events masih di dalam satu model, aku bakal pisahin nggak ya? Oke, nggak usah. Bedanya cuman kalau events ini ada di dalam file model, yang mana udah kita bahas kalau banyak activities yang mau kita lakukan ketika kita mendengarkan event, maka file model kita berantakan. Itu udah kita bahas di video sebelumnya. Sedangkan kalau broadcast sedikit agak rapi karena ini sebuah file tersendiri. Nah, untuk events udah tahu lah ya, sama untuk broadcast udah tahu. Jadi sebenarnya untuk events, broadcast dan event listener sama aja cara kerjanya. Cuman perbedaannya paling diletak file yang digunakan sama tingkat kebersihan code-nya. Jadi aku pengen ngasih tahu aja ke kalian bahwa sebenarnya bisa semua pakai event saja, bisa pakai broadcast aja, atau bisa pakai event listener aja. Tujuannya aku ngebagiin pengetahuan event listener supaya kalian ngerti tentang gimana penggunaan events, gimana tentang penggunaan broadcast, gimana tentang penggunaan event listener. Jadi ini aku anggap kalian udah ngerti ya events dan broadcast. Intinya kayak gitu, ini file tersendiri untuk broadcast. Kalau misalnya ada dua, kita bisa dua kali. Misalnya ini activity log. Terus yang kedua kirim email. Bisa untuk observer. Terus untuk events juga bisa. Activity log kita bisa bikin juga. Terus kita juga bisa kirim email. Cuman perbedaannya adalah filenya bakal lebih berantakan di events. Broadcast cuman sedikit lebih rapi. Nah, untuk event listener ini lebih rapi lagi. Kenapa? Karena ini udah kalian cuekin aja ini ya. Aku mau ngebikin yang baru. Jadi kenapa event listener bisa bikin lebih rapi lagi? Jadi anggap ini event terjadi, yaitu user created. Nah, dengan menggunakan event listener, kita bisa bikin listener. Terus, aduh, nggak bisa ya. Listener. Nah, masing-masing listener ini beda filenya satu sama lain, jadi sedikit lebih rapi, lebih fokus gitu intinya. Jadi, ketika user created, kita bisa bikin listener activity log. Create activity log. Terus, ketika user created, kita bisa bikin listener untuk kirim email pemberitahuan. Ketika user create juga kita bisa untuk bikin listener untuk whatever terserah kalian. Jadi sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, cara kerjanya sama aja antara events, broadcast, dan event, broadcast, dan event listener. Bedanya apa? Untuk events dan broadcast ya, observer, sorry teman-teman, observer. Nah, jadi untuk event dan observer udah kita bahas tadi. Sekarang untuk listener kayak gini cara kerjanya. Ketika create event terjadi, user created, event terjadi, maka kita bisa bikinin listenernya ini. Listener 1, listener 2, listener 3, nggak terbatas. Mau sebanyak apapun bisa. Ini tiap-tiap listener ini berbeda file sehingga lebih rapi pengerjaannya, lebih fokus. Jadi kalau kalian mau ngedit listener activity log, kalian bisa buka file activity log listenernya aja. Untuk ada edit codingan untuk kirim email pemberitahuan, bisa edit listener file ini aja dan lainnya.
Jadi perbedaannya kayak gitu aja, caranya hampir sama, tujuannya sama, manfaatnya sama, tapi dari struktur filenya berbeda. Langsung aja kita bakal praktek bikin event listener ya, supaya kalian lebih ngerti. Jadi di event listener ini aku bakal masih sama ya, kayak penggunaan event dan observer. Aku bakal bikin event user created. Ketika user created, maka aku mau punya listener untuk bikin activity log dan listener untuk kirim email pemberitahuan. Nah, untuk kirim email pemberitahuan ini, kalau kalian belum belajar tentang membuat atau mengirim email di Laravel menggunakan Mailtrap, kalian boleh lihat di channel aku dulu, udah aku bahas video tentang itu. Jadi nonton dulu ya kalau kalian belum tahu, karena aku nggak bakal ngebahas dasarnya lagi dari ngirim email. Aku anggap kalian udah ngerti semua gimana cara ngirim email di Laravel menggunakan Mailtrap. Jadi kayak gitu, ini 3 enggak. Yang ketiga enggak. Jadi aku pengen 2 listener aja. Sebenarnya bisa lebih dari 1, tapi sama aja cara bikinnya. Mau 2, mau 3, mau 4 listenernya sama aja cara menggunakannya. Jadi supaya lebih cepat aku bakal bikin 2 listener aja. Terus supaya lebih gampang dimengerti juga, aku nggak bakal langsung bikin 2 listener. Kita bakal pelan-pelan, 1 event, 1 listener dulu. Nanti 1 listener ini udah selesai, kita bakal nambah listener yang kedua, kayak begitu. Terus apa ya? Oh ya, untuk praktek ini aku udah bikin database-nya. Kita bakal berkaitan dengan table users dan activity logs. Ini masih kosong ya, table user dan activity logs-nya. Oke, kita bikin dulu. Ini aku udah bikin ya root-nya di file web.php, root create user, dimana kita bakal bikin metode untuk store, membuat data baru user kayak begini. Nah, ini adalah event yang aku maksudkan ketika user di create. Bakal tampung ke dalam sebuah variabel $user. Nah, ini user 1, user 1. Nah, kayak begini aja. Oke, jadi kalau roots atau endpoint ini dikunjungin 127.001.8000 create user, maka database bakal bertambah nih data user ini. Nah, ini adalah event. Dan ketika event ini terjadi, aku mau bikin listener-nya. Listener-nya adalah bikin activity log. Kayak gitu ya. Yang pertama bikin activity log, yang kedua kirim email. Jadi kalau kita lihat dulu, kalau kalian mau baca-baca sendiri tentang event listener, boleh cari aja Laravel event listener. Nah, kayak gini kita nanti bakal listener. Nah, nanti kita bakal lihat aja di dokumentasinya. Di bagian dokumentasi, lihat di bagian ini nih, kalau mau baca-baca introduction, apa sih, gimana cara kerja event listener, terus gimana cara install dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak nih, kayak misalnya ketika kalian bikin event listener, bisa pakai komen artisan event generate ketika kalian udah bikin listennya di file apa ini ya, event service provider. Terus bisa juga pakai komen kayak gini. Jadi ada banyak caranya, aku bakal tunjukin cara yang paling mudah aja bagi aku ya, yang paling simpel. Jadi kalau kalian pengen tahu cara yang lainnya, bisa baca-baca sendiri. Oke, sedikit tentang event listener. Jadi event listener itu sebenarnya harus kita daftarin supaya Laravel mengenali. Tapi ada cara yang paling gampang. Jika kita menggunakan komen ini untuk membuat event listener, kita bisa pakai cara untuk auto discover atau auto dikenali. Nanti bakal kita bahas. Jadi yang aku pengen kalian tahu adalah, aku nggak ngebahas semua cara, aku mau ngebahas caranya yang paling simpel menurut aku aja. Oke, bahas sedikit tentang event listener. Jadi event listener itu kayak yang aku bilang tadi, satu event bisa didengerin banyak listener. Contohnya ketika user di create bisa listen, kita bisa bikin listener untuk create log atau kirim email dan lainnya kayak begitu. Ketika kita bikin event listener, kita bakal dibikinin 2 buah file ya. Untuk event ada di folder event, dan untuk listener ada di folder listener. Kalau sekarang kalau kita belum create event listener, kita nggak bakal punya foldernya. Jadi kalau kalian nyari-nyari
kok nggak ada folder event, kok nggak ada folder listener, gak usah khawatir karena kita emang belum bikin foldernya, belum bikin filenya sehingga belum ada foldernya. Yaudah, langsung aja. Di sini kita bakal bikin sebuah events dan 2 buah listener, tapi untuk sementara kita 1 listener aja dulu karena kayak yang aku bilang tadi, selesain satu persatu supaya kalian nggak pusing mikirinnya. Oke, kita bakal bikin 1 events dulu. Aku bakal copy dulu komen yang paling atas ini, PHP Artisan Make Event, nama event. Aku copy, buka terminal, paste. Nah, di sini PHP Artisan Make Event, aku ganti namanya use event user created. Nah, aku bikin kayak gitu, enter, tungguin sebentar. Nah, udah jadi. Kalau udah jadi, kalian bakal bisa nemuin foldernya di app, tuh, baru muncul kan foldernya events. Nah, kalian lihat aja di dalamnya, maka inilah file events kalian. Nah, di sini yang bakal kalian otak-atik sedikit aja. Terus, kita bakal bikin listener untuk mendengarkan event, melakukan sesuatu jika event itu kebikin. Aku copy aja yang di bawahnya ini, copy dan paste ke terminal. Sebelum di enter kita harus ganti-ganti dulu. Nah, yang pertama nama filenya aku bakal ganti jadi create user log, kayak begitu ya. Nah, aku mau nama listenernya adalah create user log, yang mana eventnya adalah kita kasih tahu, oh kalau listener ini eventnya adalah ini. Nah, itu supaya ngerti lah sistem Laravel kita event yang mana, listenernya yang mana, sehingga bisa auto discovery nantinya kayak gitu. Oke, event, nama eventnya kita kan udah bikin tadi ya, nama filenya adalah user created, jadi kita bikin aja min event sama dengan user created, enter, tungguin, dan udah jadi. Nah, kalian bisa lihat di foldernya ada di dalam app, terus listeners. Nah, ini dia file yang kita baru bikin, create user log. Kalian bisa lihat sendiri di sini, inilah modelnya. Nah, struktur penulisannya kayak gini ya, codingannya construct, ada function construct, ada function handle. Disinilah kita bisa otak-atik kalau kita mau bikin apa namanya, activity log. Disinilah kita bisa activity log create kayak gitu di function handle-nya. Nah, terus kalau kita tadi daftarin, ketika kita bikin file listener, kita kan daftarin tuh listener ini eventnya apa, maka otomatis ada di sini nama eventnya. Tinggal kita panggil aja nanti di sini. Oke, gampang banget ya. Jadi periksa dulu kalian udah ada belum folder event, terus filenya namanya user created, terus ada juga folder listener, nama file listenernya adalah create user log. Jadi pastiin dulu kalian punya 2 folder dan 2 file yang aku sebut tadi. Tadi kita udah bikin file event dan file listenernya. Sebenarnya Laravel kita belum kenal tentang event dan listener tadi. Jadi kita bisa registerin events yang kita bikin tadi. Caranya ada 2. Udah aku sebut sih tadi, cara yang simple bagi aku itu auto discovery. Tapi ini ada cara yang manually registry events. Jadi kalau kalian mau pakai yang cara manual, kalian bisa kayak gini, ke file event service provider, terus di bagian bootnya kalian harus ngetik ini kalau pakai closure ya, kayaknya ini aja cukup deh. Nah, terus kalau yang kalian nggak mau manual, kalau kalian mau pakai auto discovery, kalian cara nginstal cara create file event dan file listener harus yang tadi. Eventnya kayak gini cara bikinnya, listenernya kayak gini, jangan lupa disebutin ketika bikin listener eventnya itu apa. Nah, kalau kalian bikin file listenernya disebutin eventnya apa, otomatis di file event kita bakal disebutin di sini, bakal dipanggil di sini eventnya apa. Oke, nah ketika kalian udah bikin file event dan listenernya dengan cara yang ini, kita bisa menggunakan auto discovery karena udah kebaca di sini. Kita tinggal pakai auto discovery aja. Nah, gimana cara nulis auto discovery-nya? Cara nulis auto discovery-nya gampang banget.
kita tinggal buka aja file event service provider, terus di bagian shoot discover events kita set true, defaultnya kalau nggak salah false. Udah, aku liatin aja event service provider itu ada di mana ya, karena aku nggak tahu. Aku bakal ketik aja Ctrl P, ketik event service provider. Nah, ini dia. Nih, kalian bisa lihat ini ada function yang namanya shoot discover events. Tinggal kalian ubah jadi true aja dan udah beres. Save dan udah, kita cukup ini aja dan close. Dah, gampang kayak gitu aja. Kalau udah pakai true, berarti kita udah auto discovery, berarti event listener kita udah dikenalin sama project Laravel kita. Kita tinggal bikin aja apa yang mau kita bikin listenernya di sini ketika suatu event terjadi. Oke, kita udah bikin eventnya adalah ketika user di-create, codingannya juga udah jalan. Nah, sekarang tinggal kita harus jalanin. Kita kan mau eventnya ini udah berjalan, tapi kita juga harus kasih perintah. Oh, ini event berjalan nih. Silakan listener dengerin dan lakukan perintah apapun yang ada di file listener itu, apapun yang diketikin. Dalam hal ini adalah create activity log. Oke, untuk ininya mana ya? Aku juga nggak hafal. Jadi cara kita merintahnya supaya listener ini di dispatch, ini namanya dispatching event, kita tinggal ketik aja nih nama eventnya dispatch kayak begitu. Nah, ini parameter ini yang dipakai buat codingan lah intinya. Aku agak bingung nih ngomonginnya, jadi aku contohin aja. Jadi kan kita mau bikin activity log ya ketika $user ini atau user ini terbuat. Jadi kan aku ngebutuhin parameter user yang dikirim. Nah, ketika dikirim parameternya user, maka di sini kita tangkap di construct-nya dulu, terus di user observer kita bisa bikin bukan observer. Di ini dia, di listener-nya kita bisa bikin activity log create user $user yang mana udah kita oper dari sini. Oke, langsung aja aku contohin supaya lebih gampang. Cara merintahnya adalah panggil nama event dan dispatch. Nama event yang kita punya adalah ini dia, user created. Aku copy aja, paste di sini, terus function dispatch. Aku mau kirim $user sebagai parameter sehingga bisa digunain di listener tadi, di listener nanti maksudnya. Oke, jangan lupa user created ini klik kanan import class. Kalau kalian belum install extension untuk import class, kalian bisa ketik manual di use app events user created. Oke, untuk bagian sini udah selesai, save. Nah, kita ke bagian events dulu. Nah, di bagian events ini kita harus kenalin di konstruktornya. Gimana sih? Kita tulis aja public kalau nggak salah, tapi aku takut salah, jadi sebaiknya nyontek aja ya. Sebentar aku cari dulu karena aku takut salah dan aku nggak hafal, jadi mana ya. Nah, ini dia public, kita $user karena parameter yang aku gunakan adalah user. Nah, di sini jangan lupa konstruknya kita bisa panggil model user terus variabelnya. Udah selesai kayak gitu. Ini tergantung ya, kalau kalian case-nya lain ya bisa beda ini model yang dipanggil, karena aku case-nya adalah menulis activity log terhadap data user yang dibikin, kan berarti aku otomatis membutuhkan data user apa namanya, user apa ID-nya dan lain sebagainya. Itu kan semua bisa didapatkan di controller ini. Makanya variabel inilah yang aku kirim ke event supaya bisa dapat data user yang baru dibikin itu namanya siapa, kayak gitu kira-kira. Oke, di sini udah user $user, jangan lupa ditambahin di sini $dis user sama dengan $user, dah cukup. Save. Sampai sini udah selesai untuk bagian file event. Terus kita pergi ke bagian file listener. Nah, di listener inilah kita bakal otak-atik user created event ini. Oke, langsung aja karena aku pengen bikin activity log, jadi aku bakal bikin activity log. Jangan lupa klik kanan import class. Kalau kalian belum install extensionnya, kalian bisa klik manual use app models activity log.
Oke, .2.2 create, aku mau create activity log, yang mana activity log itu cuma description aja yang diisi. Isinya adalah aku mau string create user concat $event user name. Aku mau yang diketik adalah nama dari user aja. Ini $event karena yang dioper tadi ya, dari user, terus event kita sebutin apa sih yang kita inginkan dan kolomnya. Terserah sih, kalau kalian mau ID bisa ID dan lain sebagainya. Kalau aku mau kolomnya name, jadi nanti hasilnya di log adalah create user 1 kayak gitu contohnya. Oke, jangan lupa ini titik koma save. Udah selesai kayak begitu aja teman-teman. Jadi sebelum aku jalanin, kita lihat dulu database-nya. Di table user masih kosong dan table activity log masih kosong. Seharusnya kalau event listener kita berjalan dengan benar, user ini keisi, activity log ini keisi, tergantung data apa yang dibikin di user gitu. Oke, langsung aja buka terminal, jalanin tambah terminal baru ya, PHP artisan serve. Oke, kalau udah kita bakal buka 127.0.0.1 port 8000. Oke, terus kita kan mau, ini dia roots-nya create user. Create user, dan sekarang aku enter. Harusnya nggak error. Oh, ternyata ada error. Kenapa ada error? Must be type user. Oke, ini di bagian construct-nya. Jadi aku bakal lihat dulu supaya nggak lama, aku bakal skip video ini dan balik lagi kalau udah selesai. Ternyata error ini karena aku kurang teliti nih. Kalian bisa lihat errornya ada di file user created events di line 24. Kalau kita lihat line 24-nya adalah mana ya? Ini dia. Kita manggil model user tapi kita belum use usernya di sini. Nah, gampang aja sih benernya, klik kanan import class, pilih yang app model user. Kalau kalian belum install extension untuk import class, kalian bisa ketik manual use app model user dan udah selesai. Save. Nah, sebelum kita jalanin, kalau kalian sama kayak aku, yaitu bikin text editornya di text editor yang sebelumnya udah digunakan untuk praktek observer, kalian lihat dulu nih, periksa dulu di file model kalian. Karena kita bikinnya di user ya kemarin, app model, sebentar, app model user. Nah, kita cek apakah ada function boot. Oh, berarti events nggak ada di sini. Oke, ini aman. Terus kita lihat di folder observer, kita lihat, kita kan udah pernah bikin atau udah pernah ngebahas user observer. Nah, di sini jangan sampai observer melakukan sesuatu. Tuh, aku hapus supaya nggak double. Di sini udah create activity log, nanti di listener juga create activity log, yang ada nanti malah 2 kali bikin activity log. Jadi kalian juga silakan periksa apakah kalian menggunakan text editor yang pas kemarin ngebahas user observer pakai text editor itu juga. Kalau ada, untuk create lognya silakan dihapus, supaya untuk create log adalah manfaat dari penggunaan listener, bukan manfaat penggunaan observer. Oke, aku close aja file observer. Nah, ini udah selesai semua seharusnya. Pembuatan activity log udah, ini juga udah benar. Nah, sekarang kita cek dulu sebelum aku refresh. Kita lihat database-nya untuk table user masih kosong, activity logs masih kosong. Seharusnya kalau ini sukses, maka user ini ada datanya dan activity log ada datanya dari user yang baru kita bikin itu. Udah, langsung aja aku refresh. Nggak ada error, berarti seharusnya udah benar. Kita lihat table users dan ada data namanya user 1. Sekarang activity log kita lihat. Ternyata ada juga create user 1. Nah, user 1 ini adalah bawaan dari users yang kita bikin di file ini tadi. Mana dia? Di file events kita tadi. Nah, ini. User created, event user, name. Jadi kayak gitu aja teman-teman penggunaan listener. Kita udah bikin listener untuk activity log. Listener yang kedua udah kita bahas, kita bakal ngirim email ke user yang baru kita create itu untuk ngasih tahu passwordnya. Nah, di sini aku bakal pakai mail trap ya.
Ini sekali lagi aku kasih tahu kalau ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya tentang mengirim email di Laravel menggunakan Mailtrap. Kalau kalian belum nonton video ini Kalau kalian belum nonton video itu silakan nonton dulu supaya ngerti gimana settingnya, gimana kirim emailnya menggunakan Mailtrap gitu ya. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri inbox di Mailtrap aku kosong. Seharusnya kalau sukses nanti bakal ada email di sini. Nah, lanjut. Kita mau bikin email ya. Nah, di sini pengiriman email aku bakal ngirimnya bukan string ya, teks biasa aja. Halo, password Anda adalah 123. Nah, ini seharusnya kekirim emailnya yang masuk ke inbox ini nanti. Oke, aku close aja karena kalian udah tahu isi emailnya adalah ini. Terus aku juga udah bikin ya, aku pakai yang udah pernah dibikin aja. Untuk fitur tes emailnya aku bikin mail labelnya tes sending email. Ini udah aku setting di pembahasan yang aku bilang tadi, jadi nanti bakal tinggal pakai aja ini mail labelnya. Oke, kita di sini udah ya dispatch, kan kita dispatch eventnya, terus ada listener-listernya create user log. Sekarang kita bakal bikin listener yang kedua untuk menghandle kirim email. Ini udah activity log. Yaudah, kayak tadi aja, kita bakal bikin Laravel event listener. Kita bikin ininya dulu ya, bikin file listenernya dulu. Aku copy aja dan aku jalanin di terminal. Buka terminal baru nggak ya? Oh, di sini udah ada. Aku paste aja di terminal. Ganti namanya listenernya yaitu send mail to user gitu aja deh nama listenernya. Terus nama eventnya adalah nama event dari listener ini sama kayak yang kita bikin tadi. Nama eventnya ketika user dibikin, user created. Nah, ini nama eventnya. Oke, udah selesai. Kita intip dulu. Filenya ada di sini dia, send mail to user. Oke, di sini udah selesai. Kita lihat sedikit, kita bakal otak-atik di sini. Di bagian handle-nya sini kita kirim email. Terus sebentar aku intip dulu, kita udah construct kirim user, berarti kita tinggal bikin aja di sini. Sebentar karena aku lupa, aku bakal nyontek. Nah, mail to bla 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 bla. Aku copy aja. Ini dia sintaks untuk ngirim email. Mailnya ini diklik kanan import class. Kalau kalian belum install extensionnya, kalian bisa ketik manual use illuminate support facades mail. Oke, terus ini ini nggak aku ganti aja karena aku mau cepat. Bukan ini ya, bukan mau cepat maksudnya. Atau nggak, gini aja deh, aku ganti sesuai dengan email dari user yang kita bikin, yaitu kita bisa pakai event ini $event user email. Nah, nama kolomnya adalah email. Nah, kita kirim ke email tersebut. Send, ini ganti nama mailnya adalah test sending mail ini. Test sending mail. Sebentar, salah ngetik. Test sending mail gini, klik kanan import class not found. Sebentar, oh ini dia, bukan mail tapi email. Klik kanan import class. Nah, udah ada. Kalau kalian belum install extensionnya, kalian bisa ketik sendiri use app mail test sending email. Oke, $order ini kosongin aja karena isi emailnya udah aku liatin tadi, cuman ngetik halo password Anda adalah 123, jadi aku nggak perlu ngoper apa-apa di sini. Oke, seharusnya kalian udah ngerti kalau udah nonton video aku yang ngebahas tentang kirim email itu. Udah selesai teman-teman, kayak begini aja seharusnya email bakal kekirim. Oke, kita coba sebentar, kita bikin user baru, yaitu user yang kedua. Save. Nah, seharusnya kalau aku refresh, kalau benar, maka data ini kebikin, data user ini ketambah, user 2, activity log juga tambah, user 2, dan mail ini keisi di inbox kita ini. Oke, aku refresh aja, semoga nggak ada yang error. Ternyata masih ada yang error. View argument, oke, terlalu sedikit. Send mail to user, oke, ada yang lupa teman-teman.
karena di sini aku pakai yang udah pernah ada, udah pernah kita bikin. Kita lihat dulu filenya, kita intip. Saya sending email, ternyata aku nerima ini dia. Nerima parameter untuk dikirim. $%. Nah, di sini aku seharusnya juga ngirim $event user kayak begini aja. Yang penting ada kirim parameter. Selanjutnya ya udah, karena aku nggak ngirim apa-apa di email tes email, cuman string biasa, berarti ini masa bodoh aja. Yang penting ada parameternya. Oke, sekali lagi aku ingetin kalian harus pelajarin video aku sebelumnya itu. Aku lihat dulu. Nah, ini kebikin ya, aku delete. Ini juga activity untuk user juga aku delete. Jadi udah kembali seperti semula. User 1 dan activity lognya cuma user 1. Kalau ini sukses, nggak ada error, maka activity log keisi, user keisi, dan email keisi di sini. Oke, refresh. Sebentar, tungguin karena kita butuh proses untuk kirim email dan nggak ada error. Nah, sekarang kita lihat table user udah nambah user 2, activity log juga nambah create user 2. Sekarang tinggal kita cek apakah emailnya kekirim. Dan kalian lihat sendiri ternyata emailnya kekirim. Kalau diklik, nah isinya dari cara Fajar, ini udah sesuai yang aku setting di file env. Nah isinya benar, halo password Anda adalah 123 yang aku tunjukin tadi. Jadi dengan begini kesimpulannya adalah kita bisa bikin satu event dengan banyak listener. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang event listener. Yang aku bahas tadi, kayak yang udah aku bilang tadi, kenapa sih belajar event listener? Udah dibahas juga di video sebelumnya, ya biar kalian tahu apa itu event, apa itu observer, apa itu event listener. Supaya kalau kalian ketemu project atau nerusin project tim kalian ngerti, oh ini pakai event, oh ini pakai observer, oh ini pakai event listener, dan cara menggunakannya. Jadi kayak gitu ya. Sekarang udah komplit, kalian udah ngerti apa itu events, ada videonya sendiri, apa itu observer, ada videonya sendiri juga, dan apa itu event listener, yang mana itu adalah video yang sekarang lagi kalian tonton. Jadi semoga kalian ngerti tentang ketiga hal tersebut. Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih sudah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.